Lah, kok Anies Baswedan menjadi trending topik akibat Prabowo mengumumkan secara dini mencapres tahun 2009? Kalau saya boleh menganjurkan, maka saya akan pilih berdasarkan satu, saya nih, rekam jejaknya. Dia pernah memimpin tidak? Kalau tidak pernah memimpin, apa yang bisa kita harapkan besok ketika dia dapat tugas? Kemudian yang kedua, saya akan tanya, apa rekam karyanya? Apa yang dia sudah kerjakan sejak masa kecil? Apa yang dia lakukan ketika muda? Sejak muda dia memikirkan orang banyak atau sejak muda dia memikirkan dirinya sendiri? Ya. Oke, yang ketiga, maka rekam gagasannya. Apa pikirannya? Apa gagasannya? Bila calon pemimpin bersenyawa dengan gagasannya, maka ditanya apapun instingnya dia mencerminkan ideologinya, mencerminkan gagasannya. Tapi bila dia tidak bersenyawa dengan gagasannya, maka dia harus membaca teks untuk menjawab pertanyaan dari orang lain. Rakyat berteriak guys. Adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi. Tetapi di waktu yang hampir bersamaan, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Mantap. Dua hal yang berbeda. Itulah perbedaan pendapat, guys. Terkadang apa yang kita harapkan itu nggak sesuai harapan dan nggak bakal terjadi. Tapi percayalah, hukum yang jahat, yang zalim, yang keji, yang dibalut dengan muka penuh kebohongan, penuh pencitraan, Allah akan tunjukkan yang sebenarnya. Lihat saja nanti di akhir hidupnya. Lihat saja di akhir hidupnya nanti. Kita akan mengetahui bagaimana kelakuan-kelakuan yang mendolimi banyak orang. Sebagai pendukung Anies Baswedan, ini kabar gembira yang saya berikan kepada kawan-kawan. Kenapa begitu? Anies Baswedan setelah mensukseskan Pramono dan Rano menjadi gubernur Jakarta dengan dukungan penuh anak abah, ikut melawan kampanye Anies Baswedan, Anies kan hilang dari panggung politik. Tapi kalau kita baca ini, kita lihat statement-statement dari para pengamat, kemudian kita baca kenapa Prabowo mengumumkan secepatnya ini. Apa masalahnya? Kenapa itu bisa dilakukan oleh Prabowo? Kan kalau mau maju nanti 2029 dengan kekuatan seperti sekarang, nggak perlu dari sekarang diumumkan. Saya berikan sedikit clue-nya kepada kawan-kawan. Dan ini berita gembira kepada pendukung Anies Baswedan. Kabar yang sangat gembira. Kita harus baca itu. Kenapa ini dilakukan oleh pendukung Prabowo? Kenapa nggak nanti aja? Padahal netizen melihat baru 4 bulan kerja. Pagar laut belum selesai. Mau LPG bermasalah. Menteri-menterinya bermasalah. Kemudian ada anggaran yang cekak. Lagi-lagi umurnya sudah berapa? 2029 nanti. Belum ada prestasi yang ditorehkan. Kok mengumumkan secepatnya? Saya berikan analisanya, kawan. Ini ketakutan Prabowo melawan Anies Baswedan di 2029. Anies kan sekarang sudah hilang dari peredaran. Jangan dulu berpikir seperti itu, kawan-kawan. Kalau berpikir seperti itu, berarti pikiran kita cekak juga. Pikiran kita omon-omon juga. Karena ternyata Anies Baswedan ini yang paling potensi melawan Prabowo di 2029. Dan jangan lupa juga kawan-kawan, survei-survei sudah jalan sekarang ini. Tetap jalan dia di 2009, siapa yang berpotensi melawan Prabowo. Dan kebetulan Prabowo menguasai hal itu. Menurut Burhanuddin Muhtadi yang bisa melawan Prabowo nanti 2029 kan Anies Baswedan. Kemudian yang lain yang paling teratas yang akan melawan Prabowo itu adalah Anies Baswedan. Dan Adi Praetno pun mengatakan begitu.
Yang berani melawan Prabowo itu adalah Anies Baswedan, karena dia tidak bisa disandra, tidak punya partai. Kalau dia punya partai, partainya bisa disandra dan macam-macam. Kan itu yang terjadi. Dan Prabowo mengetahui hal itu. Kenapa? Karena dia menguasai pusat data intelijen nasional. Badan Intelijen Nasional dan kepolisian ada intelijennya, kemudian di TNI ada intelijennya, semuanya ada intelijennya. Data itu ada. Khusus masalah politik itu yang berfokus kepada Prabowo. Sekarang gejalanya, kalau kita baca secara cepat dia mengumumkan itu, apa yang kita baca adalah Prabowo ketakutan melawan Anies Baswedan berdasarkan data-data tadi itu. Dia takut Anies Baswedan maju, diusahakan seperti di DKI kemarin. Anies jangan sempat diusung oleh partai-partai politik. Makanya secepatnya diumumkan, dan kita lihat statement-statement dari Koalisi Indonesia Maju, jangan coba-coba beralih dari Prabowo. Kalau ingin beralih dari sekarang biar bisa dibenamkan. Itu mengejala sekarang ini. Mengejala sekali. Dan memang ada partai-partai tertentu yang akan berkhianat nanti mendukung Anies Baswedan, bukan mendukung Prabowo. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau 2029 Prabowo maju dengan calon boneka. Itu yang kita bisa baca sekarang. Jangan ada partai yang mengusung Anies Baswedan. Tapi ingat kawan-kawan, kabar gembira seperti ini tidak bisa kita share semuanya. Share semuanya kenapa? Kalau kita analisa lebih dalam lagi, ini kekuatan tertentu ingin membumi hanguskan Anies Baswedan, ingin membuat Anies Baswedan tidak muncul. Tapi lucunya hal-hal seperti ini, lucunya begini kawan-kawan, kalau kita lihat statement-statement dari Surya Paloh, kemudian Caimin, kemudian dari PKS ini sekarang yang begini-begini kan karena tak dapat jatah di situ. Artinya begini, dari Koalisi Indonesia Maju kalau sempat begini-begini kalian kita hantamkan betul. Jangan ikut dalam pemerintahan sampai 5 tahun yang akan datang. Dan ingat juga sandra-sandra yang dikatakan oleh Anies Baswedan. Partai-partai kan takut disandra. Mungkin mereka diam-diam saja nanti. Begitu nanti 2029 mereka akan dukung Anies Baswedan. Itulah yang dicegah oleh Koalisi Indonesia Maju. Jangan coba-coba dukung Anies Baswedan. Karena pertanyaannya kan sederhana. Kenapa harus dari sekarang diumumkan? Sementara prestasi belum ada, umur sudah begitu kan? Kenapa dari sekarang? Itu tujuan sebenarnya. Jangan coba-coba ada yang mengusung Anies Baswedan. Sederhana. Kemudian lucunya, anehnya, ini jadi terkuak jadinya, terbuka jadinya tujuannya. Karena pusat data intelijen itu seperti mengetahui bahwasanya dukungan kepada Anies Baswedan ini seperti api dalam sekam. Harus kita siram. Siramnya apa? Yaitu dengan cara tadi, umumkan secepatnya. Tapi lucunya api dalam sekam kan, tahu kawan-kawan kan, sekamnya di luar utuh, di dalamnya udah hangus. Tapi lucunya setelah Anies Baswedan diumumkan, Prabowo diumumkan ini, orang melihat ke Anies Baswedan. Survei-survei melihat kepada Anies Baswedan. Karena satu-satunya lawan Prabowo sekarang itu adalah Anies Baswedan. PDIP ketakutan nanti Puan ataupun Hasto atau macam-macam ditersangkakan atau bagaimanalah ceritanya. Kan tidak ada lagi partai yang di luar. Itu yang saya maksudkan. Begitu diumumkannya, Anies muncul lagi jadi trending topik. Karena ini lawan, dalam berpolitik itu kan ada lawan dan kawan. Anies lah satu-satunya lawan Prabowo 2029, bahkan sekarang juga. Ini sebagai informasi saja kepada kawan-kawan yang mendukung Anies Baswedan. Yang tak mendukung Anies Baswedan tak akan masuk di kepalanya itu. Terima kasih. Hidup Jokowi! Bangke, kukira hidupnya rakyat. Tahu-tahu hidupnya Pak Jokowi. Aneh banget presiden kali ini. Jujur, gak ngerti lagi deh. Ini Prabowo Subianto aneh banget jadi